adalah sebuah bangunan peninggalan Belanda oleh pemerintah Belanda pada tahun 1928. Menara ini terdiri dari 3 buah bangunan. Satu buah bangunan yang paling tinggi berada di tengah, dan 2 bangunan lainnya berada di samping kiri dan kanannya. Jadi setahu saya ini bukan benteng. Kalau posisi benteng yang aslinya itu di Masjid Agung ini tahun 72 itu puing benteng masih ada di situ. Dibangunlah tahun 72 Masjid Agung yang selesai pada waktu itu posisi letak posisi benteng. Kalau ini dibangun bukan untuk benteng, ini dibangun untuk pengolahan air pada zaman Belanda. Menara air yang disebut water torrent juga digunakan sebagai menara kontrol untuk mengintai musuh yang kemungkinan berlalu lalang di Sungai Batanghari. Menara ini adalah gedung tertinggi di kota Jambi saat itu. Karena itulah di atas menara tersebut dipakai untuk tempat pertama kali pengibaran bendera merah putih pada tanggal 19 Agustus 1945. Sekilas saya jelaskan tentang menara water torrent. Itu kalau dulu ada yang mengatakan di sini lapangan benteng. Memang sebelum museum ini berdiri itu lapangan benteng. Padahal bentengnya nggak ada. Tapi kalau menurut saya yang dikatakan benteng itu adalah menara water torrent itu. Jadi menara water torrent itu berasal dari bahasa Belanda. Water yang berarti air, sedangkan torrent itu menara ya. Dari Abdullah Kartawirana adalah seorang pegawai penerangan. Tapi dia juga sebagai seorang pejuang. Nah, dia memberi keterangan kepada pejuang dan pejuang kita bahwa kita sudah merdeka. Maka pada waktu itu ya dengan semangat pejuang kita itu menaikkan bendera merah putih di gedung menara water torrent itu. Jadi menara itu pada waktu itu berfungsi untuk mengalirkan air ke masyarakat Jambi pada zaman Belanda itu. Karena bisa katakanlah mungkin pada waktu itu masyarakat Jambi itu hanya sedikit pada tahun 1945 itu ya, sedikit. Nah, jadi air Batanghari itu disudut pakai pipa besar, kemudian dialirkan ke sini. Kemudian di atas itu ada semacam tempat pembunuh bakteri. Jadi ditumpahkan dari atas itu kan di dalam gedung itu kan ada tangga naik ke atas, ada pembunuh bakteri. Kemudian setelah bubuk pembunuh bakteri itu dimasuk ke dalam air. Nah, air itu ada semacam filter 1, filter 2. Filter kan berarti penyaring ya. Nah, itulah yang dialirkan ke masyarakat Jambi.
Terus kemudian adik-adik ketahui gedung itu dibangun pada tahun 1928 bertepatan dengan tahun Sumpah Pemuda ya. Nah, pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Nah, bentuk menara itu dari sini sudah jelas. Kita lihat ciri khasnya ada, itu dibangun pada zaman Belanda ya. Kemudian tetapi bisa katakanlah ruang kerja ataupun kantor itu sudah Setelah kemerdekaan, pemerintah Kota Jambi mengambil alih menara tersebut dan difungsikan sebagai perusahaan daerah air minum PDAM Tirta Mayang. bendera Jepang diturunkan di menara di Gedung Praretno. Nah, yang dekat itu sebelum SMP1. Itu bisa dikatakan menara yang tertinggi pada waktu di Kota Jambi ini. Kalau saya katakan itu menara yang tertinggi Gedung Water Touring ini. Menara itu kan, itu pun waktu tanggal 19 Agustus itu kita masih takut untuk menaik bendera itu, karena kita tahu kan kita merdeka. Setelah kita merdeka, Belanda kan tidak ingin melihat kita merdeka, dia ingin menguasai kembali. Jadi itu mungkin salah satu alasan pemuda itu kan. Kita kan kalau lihat dari gambar pada waktu itu kan belum ada gedung-gedung tingkat sekarang. Mungkin kalau ada yang lain yang lebih tinggi dari ini bisa saja tempat-tempat lain kan. Kalau untuk bangunan ini sebagian, kalau non aktifnya itu tahun 80 itu sudah di stop, tidak dioperasikan karena dialihkan ke tidak itu ya, ke pemerintah untuk memperbaiki. Ini peninggalan gitu. Saya rasa peninggalan di Jambi ini sudah langka.